Oke, selanjutnya kita berikan gaya atau beban melalui uji geser dan torsi. Ya. Di sini akan ada istilah toe, ya, saya bacanya toe, maksudnya tegangan geser. Lalu ada gaya dengan A0-nya. Kita lakukan dengan gaya geser murni. Ini dihitung nih, dengan gaya geser murni, persamanya ini maksudnya. Nah, di sini F itu adalah dia beban yang diberikan secara sejajar. Jadi kalau yang lihat gambar ini kan ke atas ke bawah. Nah, dengan luas A0. Nah, regangan geser ini akan membentuk sudut yang katakan tadi yang sebelumnya ya, sudut di gambar tersebut. Nah, ada namanya. Karena di sini dia ada kondisi yang dikatakan torsi di sini. Karena komponen strukturnya dipuntir. Di-drill atau diputar ya bahasanya dipuntir nih ya. Saya juga bingung ya arti puntir. Tapi setahu saya diputar. Nah, dia adalah gerakan rotasi terhadap sumbu longitudinal pada salah satu ujung sal. Ya, terhadap ujung yang lain. Ini yang digambar 7.1D. Yang di 190 atau 89 ya. Nah, yang ini. Ya. Sehingga tadi kan contohnya juga ini saya ulang ya, ini saya ambil dari kalimat di atas ya. Contohnya adalah mesin gandar ya di sini ya, poros penggerak, drill berputar, dan ini dia pada benda sub atau tube padat silinder ya yang digerakkan pada bagian T. Nah di sini ada pertimbangan geometris dari status tegangan ya. Karena di tegangan itu ada keadaan gaya tarik, geser, dan torsi. Itu yang di 7.1 tadi ya. Tarik itu biasanya dia sejajar. Ya. Lalu geser juga dengan torsi, nanti akhirnya kita mempertimbangkan sudut. Ya. Nah, selain dia geraknya sejajar ataupun tegak lurus, itu bisa dilihat di ilustrasi di bawah ini ya, yang dia katakan. Gambar 7.4 di mana nih? Di bawah kan? Ya. Di atas. Nah, ini dia. Ya, gambar ini yang dia bahas. Sebentar. Duh, nunjukin gambar sulit juga ya. Nah, jadi di bidang P dan P aksen ini bisa dikatakan tegangannya tidak bisa diterapkan lagi sebagai tegangan tarik secara murni. Karena secara murni tadi kan bisa dikatakan harusnya sejajar ya, ataupun tegak lurus. Kok ya bisa di sini kebentuk sudut, bisa dikatakan. Jadi di sini akan ada tegangan yang lebih kompleks. Apa aja? Tegangan tarik yang kerjanya secara normal, ya pada bidang ini, terus ada tegangan geser, ya yang terjadi karena terbentuk seperti ini. Nah, akhirnya kedua tegangan tersebut itu yang berkontribusi sehingga menghasilkan bidang P dan P aksen. Ya. Nah, dengan demikian,
ya ini kejadian di sebuah benda ya, maksudnya ternyata sifat dari perilaku mekaniknya itu ada melibatkan sebuah suhu. Sehingga elongasi yang tadi kita dapat, yang didapatkan dengan F dibagi A0, ya kita cek atasnya, elongasi ini tegangan geser ya. Ini bukan ini elongasinya. Yang ini F dibagi A0, ya. Elongasi yang kita dapat tadi akan kita kalikan dengan sudut cos kuadrat theta. Kalau dia elongasi. Sedangkan tegangan gesernya kita kalikan dengan sin theta dengan cos theta. Ya, karena bisa melihat ini. Ya, berarti bagian sudutnya ada di sini, jadi Anda bisa tahu yang mana sinnya dan mana cosnya ya. Kita katakan. Karena di sini ada yang tadi tegangan yang biasa kita berikan itu geraknya secara sejajar atau tegak lurus, di sini jadi lebih kompleks. Muncullah tegangan tarik yang bekerja secara normal dan juga tegangan geser yang bekerja secara sejajar. Ya. Nah, di sini juga mungkin di sini akan ada prinsip mekanika yang memungkinkan transformasi komponen tegangan dari koordinat dengan orientasi yang berbeda. Kalau misalnya orientasi yang berbeda, bisa saja harusnya ditarik ke arah sumbu Y, misalnya Y atas dan bawah, malah dia melebar. Bisa jadi ya, karena kan sebuah sifat dari sebuah benda kita kombinasikan, itu akan memberikan sifat-sifat baru yang bisa dikatakan prediksinya bisa bergeser. Selanjutnya di sini adalah deformasi elastik, ya, yang mana antara tegangan beban atau gaya yang kita berikan berupa tegangan atau regangan itu dia sebanding. Ya. Dan perilaku dari tegangan dan regangan ini ada di bawah sini ya. Nanti akan Anda dapat sebuah istilah di sini adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, di sini perilaku dari tegangan dan regangan itu merupakan sebuah benda material dia mengalami deformasi atau regangan yang tergantung dari tegangan yang diberikan. Tadi kan dikatakan deformasi dari elastik ini adalah konsep tegangan dan regangannya sebanding. Yang ini ya, kita katakan. Tegangan dan regangannya itu sebanding. Nah, sebagian besar logam bisa mengalami tegangan tarik pada titik yang relatif rendah. Ya. Dan tegangan dan regangannya itu jadi sebanding pakai persamaan yang ini. Ya, modulus elastisitas kita tarikan dengan regangan teknik. Nah, di sini akan muncullah hukum Hooke. Ya, hukum Hooke di sini atau kita katakan di sini dia adalah modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, ini beberapa data dari modulus elastisitas ini sudah ada ya masuk katakan ya. Misalkan kalau bendanya dia magnesium udah ada di sini 407 gigapascal. Nah, yang di dalam ini 59/6 PSI yang tadi ya, konversi yang 145. 145 di mana tadi ya? Halaman 191 di atas. Bentar. Yang ini. Ya, konversinya. Oke, terus untuk tungsten. Ya, dia apa namanya? Mana tungsten? Tungsten itu 407, sorry ya. Terus magnesium itu 45. Terus ada bahan keramik di situ dia pakai rentang 700 sampai 500 gigapascal. Ada juga polimer, sini modulusnya lebih kecil. Ya. Nah, nilai modulus elastisitas atau modulus yang ini itu tergantung kalau untuk logam, keramik dan polimer itu dia posisinya suhu kamar. Kamu bisa baca di tabel 7.1. 7.1 di halaman 193, berarti di bawah. Nih, dia sudah ada. Ada beberapa yang sudah saya kasih tulisan karena mungkin adalah latihan soal ya, kayak gini ya. Cooper, tembaga maksudnya ya, kuningan, segala macam. Nah, ini yang kamu ambil. Ya, jarak sini. Ketika kamu pakai gigapascal atau kamu pakai 10⁻⁶, mau kamu jadikan PSI, ini sudah ada convertnya. Nah, kalau yang ini nanti ya, di halaman selanjutnya. Nah, di sini ini kondisinya adalah suhu kamar.
Ya, untuk si panduan metal logam ya, sini ada keramik, polimer, hanya 3 di sini posisinya. Ya. Nah, kalau yang dia ada lagi modus elastisitas di tabel D.2 di lampiran 804. Di sini. B2 ini dia. Lanjutannya ya, maksudnya kalau kamu mau materialnya lebih spesifik di sini. Nah, kalau misalnya buku ini tidak mendukung untuk nilai elastisitas, ya berarti cari buku yang oke. Nah, ketika kita katakan tadi sebanding antara tegangan dan regangan, itulah dikatakan deformasi elastis, ya. Dan kita plot aja tegangan dan regangannya ke dalam sebuah kurva. Ya, ke dalam sebuah kurva, di situ kita bisa lihat dia itu ada di mana sih gambar itu? Ini dia, kurvanya di sini. Linear. Tapi kalau dilihat sudutnya nggak 45 ya, kita katakan. Itu ya ke atas. Banyak muter-muter dia ya. Masih bahas ke atas. Nah, terus juga di sini modus itu dapat nilai dari modus itu kita bisa tahu nilai kekakuan ya atau ketahanan material sehingga kapan dia tepat mengalami deformasi elastis. Makin besar modusnya, makin kaku materialnya. Makin kecil regangannya, ya makin kecil juga tegangannya. Ya kan tadi kan dia ekivalen ya deformasi elastis tersebut. Jadi modulus elastisitas itu adalah parameter desain ya untuk menghitung defleksi elastis dikatakan di sini. Ke bawah, ini sudah tadi ya. Sini. Nah, ini dia deformasi elastis. Ini itu sifatnya nggak permanen ya dikatakan. Jadi bisa balik lagi ke awal gitu ya. Jadi bentuk ke aslinya bisa kita raih kembali. Setelah kita lepaskan bebannya ya. Dan jadi kalau misalkan kita berikan deformasi elastis gitu ya, terjadi regangan dan tegangan ini, dia balik lagi ke semula dengan arah yang berlawan. Nah, ini dia yang tadi beban, ini tidak punya beban. Nah, disinilah modulus elastisitas dia. Ya, tepat dia tegangan dan regangannya kaku. Ini kalau modulus elastisitas ya, deformasinya. Nah, di sini dia ngebahas ya dari skup atom ya. Jadi regangan elastik yang makroskopik itu diinterpretasikan ya sebagai perubahan kecil dalam jarak antar atom dan peregangan ikatan antar atom. Ya, ini harusnya dibahas di bab 2, tapi cuman bab 2 kan kita nggak belajar ya tentang atomik. Jadi kita tidak mengarah ke sana. Tapi kalau di beberapa riset biasanya dia ngejelasin ke sini ikatan pada Walsh lah, ikatan hidrogen lah, segala macam ya. Dia menghitung jarak itu karena dia mau lihat deformasinya, berapa besar modulus elastisitasnya, modulus yangnya di sini, elastisitas. Dan di sini akibatnya ya, modulus elastisitas itu untuk mengukur resistensi ya terhadap pemisahan atom yang berdekatan, gaya ikatan antar atom. Cuman kalau di buku ini tidak ngebahas ke sana, jadi kalau mau baca nanti dikombinasikan dengan bab 2. Nah, dan tadi juga kalau kita mau misalkan ya mau riset sebuah benda yang belum punya modulus elastisitasnya. Kayak kita melakukan kombinasi dari material, terus kita berikan beban di sini, dapatlah kurva ini. Kita membuat sebuah kurva baru, itu juga bisa menjadi sebuah riset. Ya, dan akhirnya kita mendapatkan nilai modulus elastisitas yang baru. Ya. Tapi dengan catatan ini harus dinaikkan lagi ya maksudnya, karena nggak semudah itu, maksudnya langsung jadi data untuk dimasukkan jadi sebuah tabel ya dikatakan seperti ini. Dan ini bisa menjadi sebuah topik riset. Tapi rata-rata yang riset untuk material jarang banget yang suka seperti ini. Kalau di teknik kimia maksudnya ya. Nah, akhirnya di sini dengan melihat kurva yang di atas ini, ya persamaan ini akan menjadi sebuah ekivalen, di mana modulus elastisitas itu adalah gaya terhadap dengan
Kalau sini jarak ya. Dengan posisi ini berputar ya. F. Oke. Terus di sini juga ada perbedaan nilai modulus ya. Kalau kita punya materialnya logam, keramik, polimer, dengan melihat jenis ikatan atom. Jelas, karena dari strukturnya saja, dari jenis ikatannya saja berbeda logam, keramik, dan ini ya. Maksudnya posisinya di situ. Dan akhirnya di sini tadi kondisi lingkungan yang kita bahas di awal di video pertama tentang kondisi lingkungan, itu suhu menjadi faktor penting ya. Dan akhirnya kalau di modus elastisitas suhunya meningkat, modus elastisitasnya berkurang, kecuali buat karet ya, karet dia kondisinya kebalikannya. Nah, kalau di tahun-tahun sebelumnya ya, orang melakukan eksperimen di sini pada benda-benda seperti besi, cor kelabu, beton, dan banyak polimer lainnya. Itu bagian elastisitas dan kurva regangan dan tegangannya itu nggak linear, seperti yang dibahas di atas dahulu ya. Karena di situ tidak mungkin ya untuk menentukan modulus elastisitasnya dengan seperti itu. Ya, bisa saja kita melakukan riset kembali dan akhirnya mematahkan hipotesa tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa perilaku yang nggak linear tadi ya. Muncullah istilah di sini modulus tangen atau modulus secang. Ya, yang digunakan. Ini pendekatan dia yang melakukan pendekatan. Jadi kalau modulus tangen itu diambil sebagai kemiringan kurva tegangan dan regangan pada tingkat tegangan tertentu. Ya, arti kata nggak sampai dia terjadi deformasi elastis. Yang dikatakan tadi kan harusnya ekivalen ya kalau dia mendapatkan modulus tadi. Nah, terus di sini ada modulus garisnya, ya, modulus garis potongnya, mewakili kemiringan garis potong yang ditarik dari titik awal. Ini pendekatan dia. Seperti itu. Potong. Di mana sini ada elongisitas sama regangan. Ya, perpanjangan di sini ya. Nah, nanti dengan seperti ini, nah di sini nanti ada penyimpangannya daerahnya. Yang akan diambil yang mana? Oh, daerah sini adalah daerah yang tangan. Daerah sini adalah yang secang. Dan saya belum tahu ini mau diambil rata-rata atau digabungkan keduanya nilai modulus ini. Misalkan daerah sini dapat kan ya dia dari sini. Terus dia pakai hitungan seperti secang, berkata apakah rata-ratanya? Karena di sini elongasinya dia elongasi 1, elongasi 2. Ya, kalau yang di atas ini kan daerah ini kan linear ya, arti kata mau kita ambil titik yang di sebelah mana itu pasti kecenderungannya sama. Ataupun sudutnya juga sama. Mau kita ambil sudut di sini juga akan sama sudut dengan di sini. Selanjutnya di sini ada gambar 7.7. Ini adalah kurva gaya pemisahan untuk bahan yang punya, ini bahas ikatan antar atom ya. Jadi kalau dia mau lihat ikatannya lemah atau kuat seperti ini. Tapi saya belum tahu ya, maksudnya apa namanya metode ujinya pakai apa maksudnya ketika kita mau lihat jenis ikatan di sini ya. Apakah dia hanya melihat dari modulus elastisitas saja, dari gaya terhadap R di sini, ya, sehingga menghasilkan kurva seperti ini. Kalau kita berikan gaya sekian, yang satu kan ini linear, yang satu punya kecenderungan yang lain, begitu udah tinggi dia turun kembali, seperti ini. Berarti akan ada konsep baru di sini untuk beberapa material yang tidak menyerupai sifat dari linear tadi. Jadi di sini konsep selanjutnya ya, setelah yang ada penyimpangan di sini ya, ini adalah pemberian gaya tekan, tekanan geser, tekanan Gorsi ya, untuk dia balik lagi ke posisi yang awal. Karena kan kalau yang elastis, ketika kita berikan regangan dan tegangan, dia akan balik lagi ke posisi yang semula. Nah, di sini karakteristik tegangan pada tingkat
tegangan yang rendah hampir sama untuk situasi tarik dan tekan. Ya, betul. Tadi kan dikatakan hanya di bagian rendah ya. Gimana kalau dia sampai patah atau dia sudah selesai gitu ya? Nah, ternyata itu tidak disebutkan di sini, ya, tidak disebutkan. Tapi malah dia hanya menyebutkan pada tegangan rendah saja, ya, sehingga modulus elastisitasnya bernilai sama besar pada uji tarik maupun uji tekan. Jadi dia tidak menjelaskan yang kondisi yang seperti ini, dia tidak menjelaskan. Ya. Nah, tegangan geser dan tegangan geser yang sebanding untuk yang tadi ya modulus elastisitasnya itu bergeser lagi nih. Kalau yang tadi TOW yang ini kan ngitungnya dengan cara yang nah ini modulus elastisitas kalikan tegangan. Kalau yang ini ya modulus geser bukan modulus elastisitas dikalikan tegangan geser. Tegangan geser yang di sini adalah gamma. Kalau yang sana tadi kan hurufnya E. Ya. Mulai ini ya terjadi yang untuk menghadapi yang ini, yang dia tidak linear. Di mana G-nya adalah modulus geser, kemiringan daerah elastis, yang linear dari kurva tegangan geser. Nah, terus juga kamu bisa ngambil tegangan geser ya, datanya di halaman 193. Yang tadi loh, di tabel 7.1. Ini. Kamu tinggal pakai. Nah, dari benda tersebut saja ya, tungsten dia punya ini, sedangkan yang ini nggak punya. Berarti bisa saja nih jadi sebuah ide ketika kita mengkombinasikan ya, misal. Berarti kan nanti kalau misalnya metal campur keramik misalnya, berarti kan banyak kan komponen ini yang akhirnya ada akan muncul tegangan geser. Nah, ini yang di bawah ini gambar 7.8 ini adalah gambar modulus elastisitas terhadap suhu untuk tungsten, steel, dan aluminium. Nah, di sini ada perbedaan nilai modulus ya antara logam, keramik, dan polimer akibat dari ikatan atom ya, jenis ikatan dari atom tersebut. Semakin meningkatnya suhu, modulus elastisitasnya tadi yang katakan sebelumnya ya, dia akan berkurang kecuali buat karet.